Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan khususnya pendengar dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya Bupati Natuna menyampaikan beberapa hal terkait dengan akhir tahun 2022 ini. Saya dalam konteks menjalankan roda pemerintahan ini tentunya yang pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia yang diberikan kepada saya dan kepada wakil dan kepada teman-teman semuanya di OPD dan juga tentunya tidak terlepas dukungan dari FKPD semuanya tanpa terkecuali tentunya. Dan tentunya dalam konteks pembangunan Natuna ini banyak hal yang ingin kami lakukan, namun demikian untuk dipahami oleh semuanya bahwa pemerintah Kabupaten Natuna ini untuk diketahui semuanya adalah keterbatasan anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa memang waktu Sesekda kemarin itu anggarannya sekitar 1.350 miliar. Kemudian begitu saya jadi bupati kemarin, maka anggarannya sekitar 1.040 miliar. Karena pas saya dilantik tanggal 21 Mei 2021, maka tentunya kita menyusun anggaran untuk tahun 2022 itu jumlahnya 1.040 miliar. Nah berkaitan dengan itu, setelah berjalannya tahun 2022 ini sampai hari ini, nah itu kemarin ada tunda salur dari pemerintah pusat itu lebih kurang 208 miliar. Nah tentunya dengan jumlah 1.040 miliar dikurang dengan 208 miliar itu kan lebih kurang sekitar 800 miliar lebih lah uang kita pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Nah berkaitan dengan itu tentunya pemerintah pusat, saya selaku bupati sudah menyurati ke Menteri Keuangan, kemudian dengan Wamenq sudah telepon juga dan bermohon, kemudian beliau sudah mengkucurkan kemarin lebih kurang 80 miliar, masih sisa lebih kurang 121 miliar di anggaran pemerintah pusat yang belum terbayar sampai hari ini. Dan tentunya hal ini berimbas kepada persoalan gaji, TPP, kemudian PTT, kemudian tunjangan-tunjangan lainnya, termasuk masalah penundaan bayar proyek kegiatan 2021. Dan kemarin begitu sudah dibayar sekitar 80 miliar, maka konsentrasi kita pemerintah daerah adalah membayar utang kepada pihak ketiga. Alhamdulillah sudah kita bayar semuanya. Dan tentunya dalam waktu dekat ini saya juga sudah menyurati ke Kementerian Keuangan, mudah-mudahan dibantu pada akhir tahun ini sehingga untuk 2022 ini akan terbayar semuanya. Kenapa saya memulai pembicaraan ini berawal daripada masalah anggaran? Karena memang konteks untuk membangun Kabupaten Natuna dimanapun ya tentunya berawal dari masalah keuangan. Nah dengan kondisi keuangan begitu tentunya saya dengan Pak Wakil Bupati tidak berdiam diri, makanya kami melakukan kunjungan ke kementerian-kementerian terkait pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. Dari kunjungan-kunjungan tersebut maka kita dapat bantuan DAK dari anggaran pemerintah pusat itu lebih kurang dua kali lipat lebih. Karena tahun 2021 itu kita memiliki anggaran DAK sekitar 60 miliar, kemudian tahun 2023, nah itu kita mendapat sekitar 125 miliar lebih kurang. Ini juga menentukan pembangunan Natuna ke depan dalam konteks untuk mengisi kekurangan keuangan kita. Jadi makanya kelihatannya kunjungan kementerian itu ya pada tahun 2023 karena anggaran yang kemarin sudah berlalu. Kemudian belum lagi dari kementerian itu membangun anggaran dari kementerian pusat. Contohnya seperti pembangunan jalan dari Kelarik ke Teluk Buton. Itu tahun ini sudah tanda tangan kontraknya sekitar 260 miliar. Kemudian belum lagi termasuk bendungan air yang lebih kurang sekitar 40 miliar. Termasuk perencanaan, kemudian pengawasan dan fisik tentunya. Nah kemudian bicara masalah pembangunan Natuna ini, kemarin waktu pas kita ketemu dengan Bapak Menteri dan khususnya Menteri Kesehatan, kita sampaikan bahwa Natuna ini memang membutuhkan perhatian khusus terkait dengan masalah kesehatan.
karena memang kita dari Pulau Laut ke Natuna ini, ibu kota kabupaten ini, itu sekitar 10 jam. Kemudian dari Serasan itu ke ibu kota kabupaten Natuna juga 10 jam. Makanya sampai di Natuna ini yang sering dilakukan itu adalah bukan pengobatan yang didapati, malah rujukan ke kota Batam. Oleh sebab itu makanya kemarin kita sampaikan dengan Bapak Menteri Kesehatan dan pada awal tahun 2022 dan alhamdulillah beliau sudah bantu kita pada akhir tahun ini untuk CT scan sekitar 14 miliar dan itu sudah dalam proses pemasangan di RSUD. Dan kita pemerintah daerah sangat konsentrasi dengan persoalan masalah kesehatan dan ini terbukti dari tidak ada masyarakat Kabupaten Natuna yang tidak kita BPJS-kan kesehatan. Semuanya kita BPJS-kan kesehatan dan kita mendapat UHC dari pelayanan kesehatan ini dan juga salah satu bentuk keseriusan kita di Batam itu kita juga ada namanya rumah singgah untuk masyarakat kita berobat di Batam dan alhamdulillah sudah berjalan dan itu memang sangat membantu masyarakat, bahkan mungkin ke depan kita perlu berpikir untuk yang lebih besar lagi karena memang tidak cukup tampungannya. Kemudian yang selanjutnya bicara kesehatan ini sangat konsen juga kita juga bekerja sama dengan Kota Batam, Pak Rudi, dan kita ada MOU dengan Embung Patimah, jadi sehingga kalau memang ada masyarakat Natuna untuk berobat ke Batam, maka kita langsung direkomendasikan ke Rumah Sakit Embung Patimah, dan begitu juga rumah-rumah sakit lain di Batam. Nah ini memang salah satu bentuk konsentrasi kita dengan masalah kesehatan. Dan untuk tahun 2023, nah itu DAK kita, dana alokasi khusus kita terkait dengan kesehatan, itu lebih kurang sekitar 17 miliar, untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna. Kemudian untuk Dinas Kesehatan, karena ini menyangkut dengan Puskesmas se-Kabupaten Natuna, tahun depan itu 2023 kita mendapat DAK untuk peralatan dan semuanya lebih kurang sekitar 30 miliar. Jadi makanya kita konsentrasi di kesehatan karena ini menyangkut dengan masalah kebutuhan mendasar. Nah kemudian bicara masalah kebutuhan mendasar kita lain, karena memang ada kebutuhan, banyak kebutuhan, bicara infrastruktur ini memang sangat besar, sangat luas, termasuk masalah listrik, ini kebutuhan mendasar. Jadi kemarin kita ketemu dengan Pak Luhut, kemudian ketemu dengan Pak Muldoko, kemudian Pak Erick Thohir, kemudian direktur-direktur PLN semuanya, termasuk yang di Pekanbaru semuanya. Nah janji-janjinya beliau kemarin kita akan dibantu 10 mega, tapi kemarin waktu pas dibantu 8 mega. Untuk memenuhi kebutuhan sekarang sudah cukup karena kondisi awalnya kita 8 mega dan itu listrik sering mati, kemudian kita ketemu dengan beliau nambah 2 mega dan insya Allah nanti 8 mega ke depan akan ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Natuna untuk memenuhi kebutuhan investor dan perikanan dan semuanya termasuk wisata. Kemudian bicara masalah infrastruktur lain yang harus kita penuhi, memang banyak hal juga, ya air dan semuanya, kemudian beberapa hal yang harus kami lakukan dari pemerintah Kabupaten Natuna. Kemudian bicara pendidikan ini dengan anggaran yang cukup sedikit yang ada sekarang ini, ya, tapi harus kita syukuri semuanya karena itu memang rezeki dari Allah yang harus kita syukuri. Namun demikian kami tidak menutup diri dan tetap berusaha. Salah satu bentuk usaha yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan adalah yang pertama itu kita kerjasama dengan SKK Migas, kemudian PEM Cepu di Cepu, perguruan tinggi Migas di Cepu, dapat kita mahasiswa gratis di sana sekitar 8 orang, itu dari SKK Migas. Kemudian kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi negeri di Surabaya untuk perkapalan, maka kita dapat 10 orang gratis mahasiswa perkapalan di Surabaya. Kemudian juga kemarin karena kita konsentrasi masalah tenaga kerja dan masalah sumber daya manusia, kita ketemu dengan Pak Irwasum, Pak Agung dari Mabes Polri, kemudian Kapolda, Pak Aris, kemudian Pak Wakapolda, kemudian Karo SDM, kita ketemu dan minta tolong bahwa Natuna ini ketika ada tes polisi, mohon diadakan di Natuna, dan alhamdulillah sudah disetujui. Karena saya berpikir bahwa ketika tidak dilakukan tes Natuna, sangat besar biaya bagi masyarakat untuk melakukan tes di Batam. Pertama tentunya transportasi, kemudian masalah penginapan, kemudian akomodasi dan semuanya. Kemarin kita sudah melakukan tes di sini dengan jumlah peserta sekitar 156 orang. Kemudian hasil seleksi terakhir itu jumlahnya
sekitar 30 orang sudah dinyatakan lulus. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan tes ini, kemarin dari pihak Polda Anda mengajukan proposal sekitar 350 juta dan itu sudah kita setujui dan sudah kita rapatkan dengan DPR. DPR juga sudah menyetujui, alhamdulillah, dan kegiatannya sudah berjalan dengan baik. Tentunya dalam kaitan ini tidak lain tidak bukan agar memberi ruang dan peluang kepada adik-adik kita, anak-anak kita di Kabupaten Natuna yang ketika tes ke Batam biayanya cukup besar, itu satu. Yang kedua, belum tentu juga mampu bersaing dengan anak-anak dari Batam. Tapi kalau sekarang ini kan yang terjadi adalah persaingan sesama kita di Kabupaten Natuna. Oleh sebab itu makanya saya melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak Kapolda dan Polri secara keseluruhan yang sudah membantu masyarakat kami, anak-anak kami di Kabupaten Natuna. Selanjutnya kemarin juga kita ada kerjasama dengan PLN, kemudian Pertamina, dan alhamdulillah sudah disetujui untuk masuk ke perguruan tinggi PLN di Jakarta sekitar 10 orang gratis. Kemudian di Pertamina Jakarta juga sekolah Pertamina 10 orang gratis juga ya tahun depan. Ya mudah-mudahan ini juga kami menciptakan peluang kepada adik-adik untuk memberi kesempatan yang seluasnya kepada anak-anak di Natuna ini sekolah di perguruan tinggi yang selama ini tidak pernah kita sentuh, termasuk di Cepu, Migas, ini kan tak pernah belum selama ini. Kemudian di PLN juga tidak pernah, kemudian di Pertamina juga tidak pernah. Kenapa? Karena memang kita ketahui bahwa Natuna ini adalah daerah migas, sementara tidak ada anak-anak kita yang lulus dari sekolah perguruan tinggi migas. Jadi sehingga ketika dibuka perusahaan migas di sini, maka kita tidak bisa masuk kerja di situ karena kita tidak punya kemampuan. Tapi ke depan mudah-mudahan insya Allah. Kemudian berkaitan dengan masalah Pertamina sama. Jadi Pertamina juga kita berharap nanti ketika ada anak-anak kita dari sini yang lulus di perguruan tinggi Pertamina nanti akan bisa menempatkan diri atau melamar pekerjaan di perusahaan Pertamina. Kemudian di PLN juga demikian. Mudah-mudahan nanti dengan ada ruang dan peluang ini, mudah-mudahan ke depan anak-anak kita di sini bisa masuk ke PLN dan menjadi tidak hanya sekedar security, tapi juga sebagai administrasi dan yang memang berkaitan dengan masalah jaringan-jaringan semuanya, karena memang jurusannya itu. Dan ini memang kami lakukan terus beberapa kegiatan terobosan dengan pihak ketiga agar kekosongan keuangan kita yang berkaitan dengan itu bisa terpenuhi meskipun tidak semuanya, tapi pelan-pelan akan terbantu. Kemudian berkaitan dengan masalah lapangan olahraga, ini kami juga menyadari berkaitan dengan itu keuangan juga kurang, makanya kita mohon bantuan kepada SKK Migas dan alhamdulillah SKK Migas sudah menyetujui untuk membangun tribun mini dan nanti bulan Januari mudah-mudahan dari Medan datang kemari, gambar sudah kita kirim, semuanya sudah kita lakukan, bentuk dan semuanya, dan nanti insya Allah bulan Januari kemari untuk evaluasi di lapangan dan pengecekan di lapangan kira-kira yang akan dilakukan seperti apa, kemudian kebutuhan biaya juga sudah kita sampaikan, mudah-mudahan ini terwujud lah. Saya pikir demikian mungkin secara umum yang dapat sampaikan dan saya berharap kiranya kami dari pemerintah daerah tetap bekerja terus dan meskipun dengan segala kekurangan yang kita rasakan pada saat sekarang ini, tapi beberapa hal yang harus kami penuhi tetap kami penuhi meskipun dengan bermohon dan berharap kepada pemerintah pusat. Karena membangun daerah itu kan tidak mesti harus APBD, bisa juga dari provinsi, bisa juga dari APBN. Nah berkaitan dengan masalah wisata juga demikian, karena memang programnya Bapak Presiden itu ada pertahanan, kemudian ada perikanan, kemudian ada wisata, kemudian ada migas, dan ada lingkungan hidup. Nah bicara masalah perikanan, mudah-mudahan insya Allah tahun depan wilayah tangkapan 711, Bangka Belitung, kemudian Natuna, Anambas, Bintan dan Laut Natuna, nah itu sudah dilelang di kementerian dan itu wewenangnya kementerian dan mudah-mudahan tahun depan di Natuna akan ada tempat pelelangan ikan karena pemerintah pusat sudah menunjuk Natuna sebagai tempat pelelangan ikan. Dengan demikian tentunya yang kita harapkan adalah Natuna mendapat retribusi daripada tempat pelelangan ikan itu. Demikian mungkin secara umum dapat sampaikan dan terakhir saya menghimbau dan berharap kepada semuanya bahwa memang kita ini dalam konteks untuk membangun ini tentunya kita di samping berusaha
kemudian berikhtiar, tentunya kita berdoa kepada Allah dan mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang sudah kita rencanakan dan tentunya atas izin dan kuasanya sangat kita harapkan. Dan saya berharap kepada masyarakat Natuna, baik itu yang beragama Islam maupun beragama lain, untuk akhir tahun ini dan awal tahun kita ramaikan rumah ibadah dan kita saling berdoa dan mendoakan agar semuanya bisa baik-baik saja dan tentunya kita terhindar dari wabah dan musibah. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.